Satu kapal laut kembali tenggelam di tengah ke akhir tahun. Semoga tidak ada korban jiwa. Yang dimaksud Mas Tigor ini kapal laut itu kapal selam atau kapal lautnya? Kapal laut yang di atas bawa penumpang. Ini akan Kayak tenggelam. kapal yang nyebrang ya. Kayak kapal penyeberangan, kapal feri dan lain-lain gitu ya. Agak gede. Gede. Itu kalau ciri-cirinya bisa disebutkan mungkin Mas Tigor untuk warna dan lain-lain. Warna. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Mas Tigor. masyarakat. Ya. Kemarin baru jalan-jalan ke Jakarta Mas Tigor ya? Jalan-jalan ke Tanah Barat. Nah, itu ada misi apa Mas Tigor saat jalan-jalan itu? Misi terselubung. Misi menyelesaikan sesuatu hal yang sulit diselesaikan tetapi akhirnya terselesaikan. Terselesaikan juga. Kalimatnya kok apik ya? Alhamdulillah berarti sudah terselesaikan. Menyelesaikan. Terus Mas Tigor, saat sampean di Jakarta itu kok bisa konslet banyak sekali, itu gara-gara apa Mas Tigor? Konslet itu posisi saya di jalan, saya mau pulang di tol waktu itu. Di tol? Di tol maghrib. Oh berarti mulai konsletnya maghrib? Maghrib. Oh kok gini ya, ada apa ya? Akhirnya saya tulis daripada nanti lupa ya. Biasanya kalau saya mendapatkan apa vision, itu saya kan sering lupa. Jadi setiap kali ada apa di otak saya itu langsung saya tulis gitu. Entah di story, entah di WA siapa gitu. Kemarin saya Instagram sama story WA ya? WA. Jadi Instagram biar tahu. Cuma di situ hanya kata kuncinya saja sebenarnya. Ada apa toh yang terlihat itu apa saja gitu. Terus Mas Tigor, berarti visi itu datang atau penglihatan itu datang itu nggak berarti ketika jenengan di rumah saja ya? Enggak, saat perjalanan pun ternyata juga bisa kadang ya? kita kemana main seperti ini itu tiba-tiba di kepala itu muncul kayak ada sesuatu. Nah ini langsung saya tulis. Berarti sangat cepat ya kejadiannya? Cepat. Jadi kita tidak sengaja, sebenarnya tidak ingin seperti ini. Kita pengennya santai, terus tidak terbebani. Ya tiba-tiba duduk-duduk ada berita di ini, berita masuk di kepala, terus berita-berita gaib. Berarti seperti apa ya, pandangan gitu atau hanya pendengaran Mas Tigor? Masuknya di pandangan atau di pendengaran? Indra kan ada 5. Nah, jadi gini, saya jelaskan bagaimana mereka melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Kalau kita melihat, kita hanya menggunakan mata, tetapi orang terserah ya, orang mau mengatakan itu indigo, mau mengatakan IndiHome atau bisnis? Oh, bodoh amat. 5 panca ini kayak satu, perasa, pendengaran, mata, ucapan. Jadi ini jadi satu. Frekuensinya jadi satu. Ketika mata kita melihat, ketika telinga kita melihat, mulut kita mengucap. Berarti masuknya itu ke dalam rasa Mas Tigor ya? Ke dalam rasa. 5 panca itu kayak ada fungsinya gitu. Kalau kita melihat berarti menggunakan mata, kalau kita mendengar berarti menggunakan telinga. Tetapi yang namanya vision orang, terserah ya sebutannya apa, 5 ini kayak berfungsi. Dalam waktu disaring menjadi bareng. satu, seakan-akan sampean ada di situ gitu berarti? Iya, dalam waktu bareng gitu. Ada flashback, ada sebelum. Karena kejadian itu ada 3, flashback hari ini sama. Nah, ini ngomongin tentang flashback Mas Tigor. Kemarin katanya saat di Jakarta itu ketemu sama hotel, Salah satu hotel angker, jangan disebutkan ya, nama saya hotelnya. tidak bisa menyebutkan hotelnya apa. Di hari kedua saya mendapatkan hotel ini. Ketika saya berangkat menuju lokasi hotel tidak ada firasat apapun. Begitu saya turun dari mobil, saya tenteng koper, otomatis saya berdiri di situ cuma diem. Kayak ngeblank gitu ya? Kayak ngeblank lah. Ini kan bekas pembunuhan itu. Jadi saya berdiri di tangga, di situ ada darah-darah dan bau anyir. Terlihat ya? Iya, bau darah. Terlihat, terasakan, tercium, ya, dan yang terdengar juga. Terdengar juga. Jadi seperti kita terbawa ke masa kejadiannya. Jadi yang dibunuh ini seorang, mohon maaf, pelacur. Dia lagi Open BO. Open BO. Setelah baru dia dibunuh. Langsung saya
baru registrasi masuk, baru check in, akhirnya saya langsung pulang. Ayo kita cari tempat Langsung lain. check out? Langsung check out. Udah dibayar? Sudah dibayar. Orangnya pun juga bingung loh, kenapa check out itu? Itu kejadiannya gimana Mas Tigor? Bisa dideskripsikan secara lanjut? Jadi setelah aktivitas di hari kedua, saya baru menuju, karena di hari pertama sama kedua ini kita beda hotel. Hotel yang pertama saya mana-mana aja, tidak ada masalah. Di hotel kedua ini yang bermasalah. Saya juga belum tahu lokasinya. Saya datang ini sudah perasaan ini was-was gitu. Kenapa ya tidak seperti biasanya seperti ini gitu. Saya menuju ke lokasi itu jam setengah enam sore. Saya masuk ke lokasi, parkir mobil ini sudah kayak berdebar, tapi saya tidak tahu, mungkin kecapean. Begitu saya naik di tangga, sudahlah ini saya merekam kejadian itu, sampai akhirnya dia masuk ke hotel, sampai dia melakukan itu, sampai dia dibunuh juga ya. Akhirnya memutuskan untuk tidak memilih hotel itu gitu ya? Iya, dan saya akhirnya pulang. Jadi tenteng koper, naik tangga, bengong, langsung pulang. Teman-teman nggak bingung? Saat itu sama ibu juga ya? Sama ibu, sama bapak, sama mas saya turun. Udahlah nanti aja kita bahas di luar gitu. Karena saya tidak ingin membahas kronologinya di hotel tempat tersebut. itu. Akhirnya jarak berapa menit saya keluar dari hotel baru saya bahas tentang kronologi pembunuhan di dalam hotel tersebut. Nah, Berarti juga terlihat jelas ya? juga terlihat mulai dari wajahnya, mulai siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh. Tapi yang membunuh ini kelihatan sudah dipenjara dan sudah keluar. Sudah bebas. Berarti Ya. kejadian itu berlangsung sekian tahun Sekian tahun yang lalu, lampau ya. masa lalu. Sebenarnya saya sendiri, mungkin orang-orang di sana yang seperti saya sebenarnya tersiksa karena apa, kita harus melihat sesuatu yang tidak seharusnya Seharusnya kita dilihat. lihat. Kita harus mengetahui sesuatu yang Apalagi tidak jika harus Mas kita Tigor tahu. itu apa ya, takut darah gitu kan pasti. darah, Nah, kebanyakan itu mas, darah. kan ada ya yang fobia sama darah akhirnya sampai Saya fobia sama darah. sampai semaput gitu. Saya fobia sama darah. Nah, berarti kira-kira Mas Tigor kalau kita membuat channel yang membahas tentang hal seperti itu juga kayaknya menarik untuk Menarik, nggak apa-apa. Ayo, mungkin dari semua teman-teman Untuk- kalau setuju. untuk ini Mas Tigor apa ya, menguak. Iya, flashback itu ibarat gini lah, sejarah yang masa lalu. Sejarah itu bisa sejarah baik dan sejarah buruk. Banyak yang kita belum tahu, akhirnya kita menjadi tahu gitu. Banyak yang tertutupi, banyak yang belum terungkap. Nah, Ketika kita berusaha memasuki flashback tersebut, kita hubungkan dengan masa sekarang, akhirnya kita tahu gitu. iya. Tapi itu apakah valid Mas Tigor hal seperti itu? Atau mungkin ada distorsi dari apa ya, pembelokan sejarah mungkin kira-kira? Kalau valid dan tidaknya ini saya tidak bisa menentukan seperti apa. Cuma pengalaman saya pribadi ketika saya bertemu dengan seseorang yang keluarganya sudah meninggal, meninggalnya juga dibunuh. Jadi satu keluarga yang kemarin pernah saya Oh bahas. iya. Saya cari keluarganya dengan nama-nama tersebut. Dan benar-benar ada dan ini ya? benar. Dia punya nama ini sama. Sampai makamnya itu saya datangi dengan makam yang namanya sama dengan harinya Hari sama. kematiannya. 27 April 1987. Itu pembunuhan. Saya flashbacknya itu di tahun 2009. Saya mencari tahu, oh ini benar apa enggak? Saya cari tahu. Ketemu sanak saudaranya itu 2020 kemarin. Saya tanya, ada namanya ini enggak? Kronologinya ini. Ternyata dia mengiyakan dan membenarkan. Nah, Bahwa itu ada dan bahwa itu benar-benar ada dan terjadi. benar-benar terjadi. Pada saat itu saya seperti kejadian yang di hotel itu, tetapi saya di suatu ruangan di mana ruangan tersebut bekas pembantaian satu keluarga. Siap Mas Tigor. Ini bahas kekonsletan Mas Tigor ya. Siap. Oke, mulai. Oke, mulai dari kekonsletan pertama. Ini Mas Tigor. Status WhatsApp ini dibuat 23 Mei ya. Ya, 23 Mei. 23 Mei 2021. Akan ada pembunuhan berantai 371 BDG. Ini sebagai inisial dan juga Kalau BDG serial number gitu. Iya, BDG ini saya menyimpulkan satu kota ini. Saya tidak bisa menyebutkan ya, mungkin jenengan cerna sendiri BDG itu apa. Iya, tinggal beberapa huruf yang hilang. 317 ini saya lebih ke satu ruangan. Bisa jadi
Kalau ada nomor berarti ruangannya ruangan apa gitu. Awal mulanya pembunuhan ini ada salah satu yang kehilangan, dicari beberapa bulan tidak ketemu, akhirnya diketemukan mayatnya. Pembunuhan berantai ini diungkapkan sebenarnya tidak langsung ketahuan sekian banyak yang dibunuh. Gara-gara si satu orang ini menghilang, dicari akhirnya ketemu dalam kondisi mayat, akhirnya diolah, akhirnya ketemu beberapa orang yang sudah dibunuh. Dan ini dalam waktu kurun 2 tahun sampai ketemunya itu. Motifnya apa Mas Tigor? Asmara. Asmara ya. Berarti banyak yang dibunuh itu gara-gara asmara. Gara-gara asmara. Mohon maaf. Ini apakah gini, saya bingung menangkapnya ini seperti apa. Jadi ketika saya melihat rekanya itu dia lagi menjalin hubungan dengan seseorang, ini benar-benar cinta. Akhirnya dia tidak terima, dia membunuh. Dan dia itu dendam bahwa setiap orang yang didekatinya itu jahat. Akhirnya setiap orang yang didekatinya itu dibunuh gitu. Jadi dia habis bunuh 1, habis bunuh 2, bunuh 3, sekitar ada 7 orang yang dibunuh. Mohon maaf, apakah ini sama dengan kasusnya Rian yang Jombang itu? Kalau bisa jangan terjadi ya. Enggak, maksudnya sesama jenis atau? Saya tidak tahu itu apa. Jadi bunuh mayatnya itu bisa ada beberapa yang dikuburkan. Dibicarakan enggak enaknya. Gimana? Cara memakamkannya ini unik gitu. Akan beda dengan pemakaman lainnya gitu. Akan ya? beda. Itu pembunuhan berantai. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya melihatnya itu ke transisi 21 menuju ke 22. Ini kasusnya terungkap, munculnya kasus. Sedangkan dia sudah membunuh itu sudah dari 2 tahun yang mundur. Gitu. Seandainya 2 tahun yang lalu. Seandainya ini ketangkepnya di 2022, berarti dia sudah mulai membunuh di 2020. Banyak orang yang dibunuh berarti Mas Tigor? Sekitar 7. Sekitar 7. Siap. Lanjut ke konsletan lainnya. Hujan deras disertai longsor memakan banyak korban jiwa. Iya. Ini banyak inisial Inisial ya. banyak. Mungkin nanti ini akan membantu untuk teman-teman yang ada di daerah ini ya Mas Tigor. Kita butuh perahu karet banyak. Itu aja. Kita Berarti butuh perahu karet banyak, kita butuh tandu banyak, karena saya melihat ada beberapa tanah ini kayak longsor. Jadi 1, 2, 3 ini menyerbu antara kanan dan kiri jadi satu. Otomatis ya korban kan jelas banyak. Kalau bisa banyak. Jangan sampai terjadi. Tapi kita untuk kesiagaan cepat usahakan ini perahu karet sama tandu-tandu, karena longsornya ini barengan sama beberapa banjir sama hujan. Jadi langsung hujan deras, banjir, longsor jadi satu. Ini inisialnya boleh disebutkan Mas Tigor? Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya 6. Barat, di Jawa Barat ada Jatah. Terus di daerah kita Jawa Timur sendiri juga ada JB, JB, SKBI, SMRNG, BG, OR, SMTT. Ini ya inisialnya yang akan kedatangan tamu hujan deras. Iya, jadi kita ini waspada buat yang tinggal di kawasan rawan longsor. Ya sudah, bagaimana kita untuk mencegahnya, untuk agar tidak mengurangi dampak. Misalnya ada daerah-daerah yang rawan ya kita harus membenahinya secepatnya. Karena nanti cepat di tahun ini misalnya tidak ada hujan, tidak ada penopangnya. Cuaca hujan lebat di daerah kita, belum tentu di daerah lain itu aman itu. Berarti usahakan mulai sekarang kejadian ini malam, jadi di mana orang lagi tertidur pulas. Makanya banyak memakan korban jiwa gara-gara malam Mas Tigor. Ada anak kecil tertimbun tanah. Terus ada nenek-nenek. Ada beberapa binatang kayak sapi gitu juga. Binatang ternak. Siap Mas Tigor. Tapi ini Mas, gimana? Kalau saya lihatnya kan longsornya kok tambah besar. Ini saya longsor langsung apa sebelumnya ada gempa gitu. Bisa jadi ada gempa karena ada beberapa retak. Jadi bangunan-bangunan itu yang seharusnya ada rumah itu ya, rumah-rumah di dekat lempeng-lempeng itu dia itu sampai doyong. Jadi kalau enggak salah ini gempa dulu baru tanahnya ambrol gitu ya. Tapi pas ambrol ini dibarengan sama hujan sama ini banjir. Oke Mas Tigor.
untuk teman-teman yang rumahnya dekat sama apa yang rawan longsor, dimohon untuk berhati-hati dan tebalkan iman Mas Tigor ya. Oh, ini setiap bulan ada Mas, jadi daerahnya beda-beda. Siap, lanjut Mas Tigor. Tragedi dini hari memakan korban keluarga terpanggang hidup-hidup. Iya. Ada beberapa, ini lebih dari satu rumah sebenarnya. Pusatnya satu rumah, Merembet gitu ya? dia merembet. Cuma yang di dalam rumah ini nggak tahu kalau rumahnya kebakar, akhirnya dia ikut kepanggang, meninggal. Sekeluarga Mas? Iya, inisial lokasinya itu MLK. Siap Mas Tigor. Berarti ini terjadi di dini hari Mas Tigor ya? Iya, orang tidur. Nggak tahu ya, saya visionnya ini kebanyakan orang-orang yang lagi nyaman-nyaman untuk tidurnya. Untuk tidur baru ada yang kebakaran, ada yang kayak longsor tadi. Berarti ketika terjadinya itu di malam hari ketika orang enak-enaknya tidur. Enak-enaknya tidur. Itu kalau bangun udah pindah ke alam lain Mas Tigor ya? Karena sudah nggak berada di raganya lagi. Oke, kita minum dulu Mas Tigor. Saya belum ngicipin ini tadi. Ini kita di Wow Cafe Sumber Podang teman-teman. Terus itu ada artis pemain film itu berpulang di usia muda dengan salah satu penyakit yang aneh. Penyakit aneh maksudnya apa Mas? Saya nggak tahu secara medis itu apa, cuma sakitnya itu aneh. Dia kalau di film itu biasanya berperan sebagai melo-melo, jadi perannya itu selalu sedih. Oh iya, ini sudah disebutkan di kekonsletan kemarin. Jadi kabar duka dari artis film tanah air ada. Siap, Mas Tigor. Oke, lanjut ke konsletan berikutnya Mas Tigor. Ini diupdate tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 17.24. Berarti perjalanan dari Jakarta ke Kediri. Oh iya, ke Kediri. Di tol ya ini Di dapatnya. tol. Jadi saya nulis ini semua di tol. Tragedi bulan 7, peristiwa berdarah. 3 titik koma, bangunan seberang jalan diserang. Ini hampir mirip kalau kita ingat sama kasusnya penyerangan salah satu oknum di, bisa sebut ini enggak daerah yang kemarin pernah terjadi kasus apa? Sarinah. Pernah dengar nggak? Beberapa daerah yang diledakkan. Itu saya melihat tapi nggak ngerti ya ini di bulan 7 atau pokoknya di akhir-akhir tahun itu ada kejadian hampir mirip. Kalau bisa kita berusaha untuk jangan terjadi. Peristiwa berdarah Mas Tigor. Karena di sini ada orang yang tidak tahu apa-apa, dia ikut keserang, dia ikut kebunuh. Ya. Maksudnya 3 titik koma? 3 titik penyerangan. 3 titik penyerangan. Iya, jadi yang titik pertama diserang pagi. Ini belum selesai, ini belum apa? Sampai terselesaikan sudah ada baru penyerangan lagi. Titik. Jadi kayak transisinya cepat gini loh. Berarti seperti bom gitu Mas Tigor. Ada ledakan, saya nggak tahu itu bom apa. Yang jelas saya lihat ada ledakan, terus ada orang ini saling bawa senjata. Saling bawa senjata. Berarti seperti baku hantam ketika FPI di tol itu ya? Nggak apa-apa. Saya nggak tahu apa, yang penting yang saya lihat sih orang saling lempar gitu loh. Siap. Sama-sama bawa senjatanya? Sama-sama bawa senjatanya. Oke. Lanjut Mas Tigor. Ini kalau di dalam ini ngeri ternyata. Satu kapal laut kembali tenggelam di tengah ke akhir tahun. Semoga tidak ada korban jiwa. Yang dimaksud Mas Tigor ini kapal laut itu kapal selam atau kapal lautnya? Kapal laut yang di atas bawa penumpang. Ini akan kayak tenggelam. kapal yang nyebrang ya. Kayak kapal penyeberangan, kapal feri dan lain-lain gitu ya. Agak gede. Itu kalau ciri-cirinya bisa disebutkan mungkin Mas Tigor untuk warna dan lain-lain. Warna, aduh jangan takut saya ya. warna. Jangan ya. Kejadiannya itu subuh. Ini malam semua, saya nggak tahu kenapa. Ini bawa penumpang Mas? Bawa penumpang, ada kendaraan di situ. Berarti ini memang murni kapal untuk penyeberangan ya? Tenggelamnya itu miring dulu gitu loh.
yang seharusnya gini, dia tuh nggak tahu kelebihan muatan atau apa, dia itu kemiring. Akhirnya ya itu. Ada korban jiwa Mas Tigor? Ada korban jiwa, tetapi ada beberapa yang selamat. Tidak Ada yang semua hilang? meninggal. Ada yang hilang. Ada yang hilang juga. Ini terjadi kapan kira-kira Mas Tigor? Kalau bisa nggak usah terjadi Mas Tigor ya? Pokoknya di akhir tahun 2021 ini banyak sekali kayak kecelakaan transportasi itu rata, mulai dari kereta api, terus ini apa? Kapal laut itu terjadi lagi. Terus ada beberapa bus yang busnya ini satu perusahaan. Jadi satu bus yang sama ini saling tubruk, bisnya ini nubruk yang di depannya. Yang parah ini yang depannya, kayak kecelakaan beruntun. Tetapi dalam dua bus itu, satu busnya ini ada beberapa yang meninggal juga. Termasuk ini apa? Drivernya. Siap Mas Tigor. Berarti untuk pesan saya kalau di bus sebagai sopir bus jangan ugal-ugalan, jangan saling mendahului. Nah, Walaupun itu bis yang sama loh ya. Karena ini kejadiannya ini kayak yang belakang ini nabrak yang ke nomor PO yang sama gitu ya. tapi bus yang sama ya. Ini berdampak ke depannya. Di situ ada beberapa pemotor, ada mobil juga. Sampai mayat-mayat itu ada di jalan itu penuh. Ya enggak penuh, cuma ini apa? Seakan-akan Kayak berjajar. Terus yang satu bus ini kaca sebelah kirinya itu pecah. Terus yang di depan sebelah kirinya itu ringsek, sampai penumpang itu ada yang beberapa yang keluar dengan darah. Siap Mas Tigor. Berarti untuk transportasi, semua transportasi rata Mas Tigor ya? Iya rata. Kereta api, terus intinya hati-hati, terus sering ngontrol kendaraan ini layak enggak, sistemnya ini ada yang bermasalah enggak, itu pesan saya. Jangan lupa ganti oli guys. Langsung ini Mas Tigor. Ke konsletan berikutnya. Berpulang pemain sinetron Tanah Air di mana dia selalu mendapatkan peran Melo. Iya, lumayan terkenal. Dia tuh sering di sinetron ini sedih-sedih gitu, jadi film sedih-sedih. Dia berpulang dengan penyakit yang aneh. Saya nggak tahu dia sakitnya apa, cuma di area tubuhnya kayak ada melempuk apa ya? Melepuh gitu. Lebam gitu. Lebam, lempuh atau kayak kebakar, gatal gitu? Tapi dia tidak kebakar. Pemeran Melo ya? Pemeran Melo. Usianya sekitar berapa Mas Tigor? Masih muda. Belum ada 35 lah. Belum ada 35. Muda. Siap. Tokoh pejabat terseret kasus prostitusi dan penggelapan lahan. Iya. Penggelapan lahan? Iya. Bukan penggelapan ini, tapi malah lahan. Ada beberapa lahan yang dimanipulasi. Jadi lahan ini yang seharusnya haknya milik si A, ternyata lahan ini diakui menjadi miliknya. Akhirnya ketemunya penggelapan lahan ini diawali dari kasus prostitusinya dia. Berhubung kasus prostitusinya terungkap, nah akhirnya berbuntut ke masalahnya dia masing-masing. Berarti sama seperti mungkin milik perhutani akhirnya menjadi miliknya gitu ya, diakui sebagai miliknya, diklaim sebagai miliknya. Kalau masalah bahas politik itu sebenarnya saya enggak mau loh ya, tapi otak saya ini penuh. Swear saya enggak mau membahas politik, tapi penuh. Intinya semuanya yang enggak adil akan terjawab di tahun ini, mulai dari segi apapun. Terus ada sama-sama politikus yang baku hantam dalam secara harfiah gitu, jotosan gitu. Ya lucu kok, lucu pokoknya nanti. Nggak lempar-lemparan kursi nggak ya? Ya jangan seperti kemarin. Ini unik, masalahnya unik kayak anak kecil gitu. Ketika di persidangan atau ketika rapat? Kelihatannya enggak rapat. Dia memiliki konflik sendiri. Sebenarnya konfliknya itu pribadi, tapi dibawa ke masalah. Lucu, lihat aja nanti. Siap. Karena kalau masalah politik saya sebenarnya no comment. Iya, karena juga menakutkan juga Mas Tigor. Iya. Samarnya ada buzzer dan akhirnya Mas Tigor diciduk. Lanjut Mas Tigor. Dia di negara asing disiksa hingga berpulang. Cuma namanya saja sangat
cuma berpulang hanya namanya saja. Iya. Sangat kejam cara pembunuhannya. Ada pekerja negara kita yang di negara lain itu disiksa. Gimana? Disiksa WNI sampai meninggal. Bekerja di negara lain disiksa Iya, sampai meninggal. disiksa. Nanti ada 3 kasus, yang 2 ini WNI, yang 1 ini mahasiswa. Jadi dia belajar di luar negeri. Maksudnya tetapi TKI ya? Satunya TKI, satunya mahasiswa. 3. Gitu. Jadi yang 2 ini pekerja, Mm-hmm. yang satunya yang belajar. Mahasiswa. Sama kejadiannya dianiaya Dianiaya di negara di orang. negara orang. Bisa disebutkan negaranya, Mas Tigor? No. Jangan ya. Jangan. Cuma di situ ada salah satu yang berkulit putih pendek tapi berkulit putih tinggi di negara itu. Berarti ini di negara yang beda ya? Di negara yang beda. 3 orang ini di negara yang beda, Iya. tempat dan kejadiannya juga berbeda. Cuma salah satu pekerja ini ada yang ditawan, jadi kayak di penjara dulu di sana. Disekap. Bukan disekap, di penjara, tapi dia ini sebenarnya tidak ada kasus. Kasusnya hanya penyalaan izin. Sebenarnya dia izinnya dia itu kerja di A, ternyata dia itu kerjanya di B dan C. Akhirnya ketahuan, ditawan. Dijadikan tahanan gitu Dengan ya. tahanan. Lah meninggalnya itu setelah keluar dari tahanan berarti. Tidak tahu kronologinya. Kelihatannya sudah, sudah. Siap. Lanjut Mas Tigor. Kecelakaan beruntun ambulan versus titik-titik. Iya. Jadi yang di mana ambulans itu harus kita utamakan jalan ya. Saya melihatnya ada beberapa orang yang tidak mau mengutamakan jalan ambulan. Artinya saking emosinya saling tabrak ya. Berarti seambulannya ini tidak diutamakan jalannya Tidak gitu ya? diutamakan jalannya. Akhirnya saling bertabrak. Jadi kita itu harus sadar untuk bertransportasi teman-teman, karena kalau kita nggak harusnya ambulan itu tetap harus didahulukan dan harus kita yang mengalah Mas Tigor saat di jalan. Siap. Ini akan viral Mas Tigor saat ambulan membawa jenazah atau membawa pasien yang masih hidup. Tidak tahu ya ini. Yang saya main lihat cuma ambulan. Tapi gitu kok aja. saya lihat kosong. Kosong. Nah, tapi kok nanti lihat bocor. Siap. Air bah dan tragedi petir. JT, JB, LMP, MLNG, SLWS. Yes. Di daerah itu. Daerah kita juga ada. Kita kan tinggal di mana? KDR. Di KDR, di Kediri gitu. Terus di mana? Jawa Timur ya. Itu ada. Air bah dan tragedi Hibah. petir. Terus ada lagi yang kawasan daerah industri itu kena. Oh. Jadi harus dikontrol tentang pembuangan limbahnya industri tersebut karena takutnya berdampak ke lingkungan Hidup. ya. Air bah ini berarti diindikasikan banjir Mas Tigor ya. Kalau banjir kan datangnya dari hujan. Gitu. Ini dari tanggul, jadi kayak bendungannya itu tidak bisa Jebol gitu ya? akhirnya jebol. Oh. Lumayan ini karena kalau kita lihat ada yang tenggelam sampai sini. Yang rumahnya di pinggiran tanggul itu ya, Iya, berarti. pinggiran tanggul. Tragedi petir Mas Tigor. Itu bareng. Bareng. Hanya kilatan petir atau membawa nyawa Ada juga yang petirnya? gini. Nah, kemarin dibully. Kalau petir itu ya jelas ada apinya ya jelas. Tapi ini ada yang kesamber. Ada yang kesamber ya? Ada kesamber, tiga orang meninggal dalam sekaligus. Kena petir? Kena petir. Di tempat dan kejadian yang sama? Ya ini, dia kayak bergerombol itu. Oh, kadang kan kena kena sababnya kalau Jadi kalau keadaan petir, ada yang karena kaget saja sudah. jangan berada di tengah sawah atau di Bawahnya bawahnya menara atau apa jangan. Menara apa? Menara Tower gitu. ini jangan. Ya, lanjut Mas Tigor. Karena ini karena si mayatnya yang kena petir ini tidak jauh dari tower. Sutet atau tower Mas Tigor? Yang Pemancar milik operator telepon atau milik listrik? Listrik. Hati-hati. Jadi jangan di bawah tower bertegangan tinggi gitu ya. Siap. Pedangdut lumayan terkenal, tewas dan membusuk hingga beberapa hari baru ditemukan. Iya. Pedangdut Pantura itu. Boleh disebutkan ya berarti panturannya? Panturanya
Wis kadung. Ya sudah, tidak Nggak apa-apa ya. disebutkan. Lumayan terkenal, tewas dan membusuk hingga beberapa hari baru ditemukan. Ini karena sakit Yang atau karena dibunuh, Dibunuh berarti? selingkuhannya. Dibunuh ya Iya. berarti. Dia juga punya anak, juga punya pasangan, tetapi tewasnya di kayak kamar kos, Oh. Kos atau hotel? kos-kosan. Jadi ada hubungan terlarang di situ. Hmm. Kalau saya hotel enggak, karena posisi bangunannya ini enggak mirip hotel, tapi lebih mirip ke kamar kosan yang kecil-kecil kayak rusun. Apartemen apa kos? Bukan. Kos ya? Kos. Pedangdut Kos-kosan loh padahal. banyak. Nah, enggak tahu. Pedangdut. Siap Mas Tigor, lanjut. Mayatnya terbelah menjadi dua. Seorang balita. Ada balita dibunuh orang tuanya sendiri. Mungkin orang tuanya ini stres atau psikopat, jadi dia itu dipotong jadi dua balita ini. Sebenarnya masalahnya dia itu sama pasangannya. Tetapi kayak Dilampiaskan ke stres ke anaknya, akhirnya dibunuh. Sebelum dibunuh dia dicelup di ini Air. bak buat cucian. Dicelup terus dipotong. Ini anu, Tapi anak stres ini tiri? kalau nggak salah yang si orang tuanya. anak tiri atau anak kandung? Anak kandung. Gelap. Iya. SB Balita ya? SBNG lokasinya. Nggak apa-apa ya disebut. Tidak apa-apa, ini inisial. Hanya inisial, siap. Perceraian dan harta gono gini berujung dengan sebuah pembantaian. Iya. DK maksudnya? DK itu lokasi. Oh. DK lokasi, dia sebenarnya belum bercerai, masih nunggu talak berapa gitu loh. Cuma dia ini kayak tidak terima, itu kan harta yang nyari Berdua gitu ya? tapi kok kenapa seluruh harta diambil yang Dikuasai. pihak pertama. Oh. Akhirnya ada tidak terima, saking gelapnya pikirannya atau apa, terjadi di situ cekcok dulu, Berujung dengan pembantaian, sebuah pembantaian. ya, dibantai. Yang cewek atau Yang yang cowok? dibantai ini kalau bisa jangan ya. Ini pasangannya sama mertuanya juga ikut. Enggak, maksudnya yang dibantai ini sisi cowoknya atau sisi ceweknya Mas Tigor? Nggak tahu. Nah, kan ada yang menyewa bodyguard gitu kan gitu. Ngeri itu mas. Tragedi 3 jam setelah delay. Ya ada salah satu Nah, pesawat Iya. lagi yang bakal mudah-mudahan tidak parah 3 jam setelah delay ya. Iya. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa. Cuma ini jelas banget karena yang seharusnya dia naik, dia itu gini oleng. Kalau pesawat kalau mau naik kan gini kan. Iya. Itu dia itu dari sini tuh muter. Bermasalah muter, Berarti nggak terlalu jauh dari bandara lokasinya. enggak terlalu jauh. Hanya beberapa delaynya itu 3 jam, sekitar 3 jam. Dia baru naik mungkin sekitar 15 menit itu sudah muter langsung. Ini pesawat umum. Pesawat umum ya. Warna nggak usah ya. Warnanya jangan. Nanti saya dikomplain sama orang. Iya, siap. Semoga nggak terjadi dan Ya. semoga hanya pandangan kosong saja. Iya. Siap. Lanjut Mas Tigor. Tapi ada yang selamat mas dari peristiwa itu. Gara-gara dia terlambat. Oh, Seandainya dia tidak terlambat ya ikut. enggak. Sudah delay 3 jam dia terlambat datang, nah akhirnya tidak ikut berangkat. Kadang kan kalau masih di seputaran bandara kan belum terlalu tinggi ya Belum, terbangnya. Nah, belum. itu kira-kira nanti akan ada korban jiwa atau enggak? Enggak terlihat. Ada ya. Ada korban jiwa, di antaranya itu pramugarinya. Banyak korban jiwa. Tapi ada api, di pesawat itu ada apinya. Ada apinya. Ya takutnya naik terus konsel kebakar. Nah, 3 jam setelah kebakar dulu baru cepet pokoknya. Siap. Harum bunga pengantin masih tercium, namun sebuah tragedi berdarah menjadi saksi kematiannya. Iya. Baru menikah dibunuh. Gara-gara salah satu pihak dari pengantinnya itu tidak terima. Kamu pacarannya sama aku, kenapa nikahnya sama dia? Ya sudah, tidak dapat satu, tidak dapat semua, akhirnya dibunuh. Yang dibunuh ini itu.
Masih, jadi bukan gara-gara suasana ada pesta itu masih ada. Oh, bukan gara-gara ada perampokan ya? Enggak, bukan. Ini ada 2 kejadian nanti di tahun-tahun 2021 ke 2022. Pengantin yang meninggal secara aneh, secara tidak wajar, ada yang dibunuh, ada yang kecelakaan dia waktu pergi kemana itu. Ada kecelakaan ketika dia pergi berbulan madu gitu mungkin? Ya kasarnya bulan madu atau apa saya nggak ngerti. Ini bukan bulan madu, kayak apa ya? Dari pengantin wanita terus ke pengantin pria. Oh, apa namanya? Ngunduh mantu Ya, gitu. semacam itu. Kalau di Jawa tradisinya ngunduh mantu atau kirap. Iya. Siap, lanjut Mas Tigor. Ada yang disiram air keras berujung dari masalah asmara. Semoga kuat dan tidak meninggal dia. Jadi satu ini laki-laki, 2 ini perempuan. Perempuan ini bukan istri sahnya, tidak terima. Satu sama lain tidak terima. Awalnya mereka berteman. Akhirnya menyuruh orang untuk menyiram air keras. Oh, berarti bukan Tapi dia orang sendiri ini ya? orang nakal, yang perempuan ini perempuan nakal. Jadi mereka ini kayak ingon-ingonan apa ya? Aduh, Oh iya. bingung aku. Apa ya? Ingat apa, Jo? Yang laki-laki ini sudah punya istri resmi, Simpenannya gitu ya, Ya, dia ini sama-sama simpenan tapi dia tidak terima. Akhirnya ada yang disiram ini air keras. Oh. Ini tapi rakyat sipil ya, bukan artis ya? Bukan artis, orang artis. biasa. Siap. Lanjut Mas Tigor ya. Lumayan banyak. Berapa slide-nya. kemarin banyak? Ada pekerja pabrik, malam itu menjadi saksi kematiannya. Hingga mayat ditemukan agak lama, sehingga dia dikabarkan menghilang. Pak, mayatnya ada di kos ujung di bawah lantai tanah. Pekerja pabrik ini dia dari daerah lain, di situ kayak apa ya, kos gitu loh. Tetapi teman-teman pabriknya ini, kok anak ini tidak masuk lama, gara-gara apa? Ternyata dia itu dibunuh dan dalang pembunuhnya adalah orang pabrik tersebut. Tapi si satpam ya, pekerja pabriknya yang menjadi saksi ini tadi gimana? Dia bungkam Ada pekerja pabrik malam itu menjadi saksi kematiannya. Jadi takut untuk mengungkapkan atau malah bekerja sama dengan pembunuhnya, Mas? 3 pelaku ini sebenarnya saling kenal gitu. Cuma satunya ini lebih Tutup mulut gitu ya? mulut. Menjadi saksi tapi Dia diam, dia tahu semuanya kejadian mulai dari masalahnya. Kayak dia ini saling tuding gitu di dalam perusahaannya. tapi akan terungkap, Mas Tigor ya? Terungkap. Jadi kasusnya ini cepet kok, gara-gara dia ndak masuk terus, akhirnya diselidiki. Kos-kosannya itu kayak didobrak, makam dia itu dikuburkan di belakang Kos-kosannya. kos-kosan itu. Ini sudah terjadi apa belum? Belum. Mas Tigor? Belum ya? Belum. Terjadi. Oke, berhati-hati saja, semoga tidak akan terjadi, Mas Tigor. Tapi gini Mas, dia ndak masuk, tapi handphonenya itu bisa membalas chat. Sanksinya yang membalas chatnya itu pembunuhnya. Berarti ada hubungan khusus dengan pembunuhnya, Mas Tigor, karena untuk sekarang kan handphone selalu ada Ini. kunci dan sidik jari juga kan? Nah ini saya nggak tahu, mungkin pas itu nggak ada kunci atau apa. Atau mungkin tahu kuncinya. Kayak kamu HP biasa. Oh, sudah habis, Mas Tigor. Berarti itu tadi 14 kekonsletan Mas Tigor. Coba tak hitungnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 14. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman Mas Tigor di bulan-bulan ini? Bulan ini lebih kewaspadaan. Pastinya bulan Juni ya, karena ini sudah akhir Mei ya. Waspada kita ini dalam bencana ini cepet gitu. Bencana. Satu ya, belum selesai. Ada gempa ini 1 hari di 4 lokasi. 3, berapa, 5, berapa, terus ada lagi yang terbesar itu tidak sampai 7. Tidak sampai 7. Enggak sampai 7 ya. Tapi dampaknya sudah ini. Sudah lumayan. Daerah kita yang harus waspada itu. Daerah kita. Daerah kita. Jawa Timur ya berarti. Jawa. Jawa. Khususnya Jawa. Oke Mas Tigor, ini kan ada ini ya, gerhana ya kayaknya. Dan banyak orang-orang yang sholat gerhana. Kalau menurut Mas Tigor sendiri, gerhana itu dalam segi pandangan lain itu gimana Mas Tigor?
Kalau secara apa namanya ilmu apa Geologi. yang namanya gerhana kan misal bumi, matahari, Berpengaruh bulan, dengan laut ya. berpengaruhnya dengan Ombak keadaan apa? sinar keadaan matahari sama bulannya. Cuma kalau secara ini apa pandangan lain ketika munculnya gerhana ini ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif. Positifnya dengan munculnya gerhana ini secara gaib dia sebagai penyucian. Misalnya kita sekarang ini masih ada virus itu. Ya kalau bisa setelah adanya gerhana bulan ini gerhana bulan apa matahari? Kayaknya bulan. Ya, Jadi kan agak tanggal berkurang 15. lah masalah-masalah. Tetapi di segi negatifnya, saya melihat beberapa yang sudah dibahas tadi kayak tanah ini banyak sekali masalah. Oh, Entah ini longsor, entah ini munculnya gas dari tanah, saya tidak tahu gas apa. Itu banyak sekali di daerah-daerah. gitu Mas Tigor. Kalau dari ininya dari iya. visionnya. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau secara geologi saya tidak paham, tapi kalau secara apa gaib, ya kita manusia ya harus Mempercayai. bukan mempercayai, Gimana? ngajeni itu apa? Ngajeni, oh ya menghormati. Oh, ini loh, menghargai. ya, menghargai alam lah. Ya tidak apa-apa kita mau sholat, kita mau sholat gerhana, kita mau berdoa dengan apapun tidak masalah. Ini wujud kita manusia sebagai makhluk yang bisa menghandle semuanya. Bukan menghandle, kayak yang bisa memahami. Memahami, betul. Terus kalau nggak salah ini jika makhluk itu dihargai, Iya. mereka akan juga menghargai kita. timbal balik. Seumpama akan ada musibah akan menimpa kita, mungkin akan juga dihindarkan oleh kegaiban itu. Jangan takut kalau suatu saat kita yang biasanya suhunya dingin, kita akan menjumpai satu musim di mana musimnya ini panasnya ini luar biasa, bahkan lebih dari sebelumnya itu. Siap. Musim panas yang sangat panas ini ada pengaruhnya sama gas yang keluar dari ini tadi. Dari tanah. Dari tanah. Itu di daerah mana, Mas Tigor? Jawa juga? Jangan ya? Jangan. Untuk daerahnya. Pokoknya yang di daerah kita juga harus waspada itu. Oh iya, sama semua yang lihat supaya juga lebih menghargai alam, menghormati alam, agar alam juga menghargai kita. Alam apapun itu, alam gaib, alam nyata, dan alam maya. Khususnya untuk netizen yang komentarnya pedes-pedes. Gak apa-apa, sekarang saya sudah kebal. Oh, sudah kan? Komentar-komentar yang nyut-nyut. Siap. Ada lagi Mas Tigor yang mau disampaikan mungkin? Itu aja. Terus pesan saya kepada orang tua harus sering mengontrol keberadaan anaknya yang masih sekolah. Apalagi yang Jangan cewek-cewek. sampai karena kasus yang terjadi sama pelajar itu banyak sekali, mulai dari pembunuhan, mulai dari asmara dan lain-lain. Apa? Ini maksudnya apa? Oh, hamil. banyak hamil di luar nikah. Banyak hamil yang di luar nikah. Ya. Oke, sementara gitu dulu Mas Tigor ya. Yes. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga informasi yang diberikan dari Mas Tigor ini bisa disaring dan di-sharing. Tidak untuk menakut-nakuti, tidak untuk mengecam, tapi kita saling mengingatkan dan saling waspada. Semua apapun yang terjadi, kita kembali lagi kepada Sang Pencipta. Siap. Semoga kejadian yang buruk-buruk tidak terjadi. Tapi cuma buruk toh. Ada baiknya. Ada prestasi anak bangsa di negara lain. Kalau bisa ditoleh, karena ada manfaatnya buat negara kita ini banyak sekali. Prestasi anak ada bangsa. orang bangsa kita itu yang di bangsa lain dia sukses bisa menciptakan sesuatu. Ayo kita segera pedulikan dia, harus kita ambil dibawa lagi ke negaranya sendiri. Ini prestasinya ya, kabar baiknya. Jadi jangan sampai karyanya ini dinikmati orang luar. Lebih baik karya anak bangsa ini dipakai anak bangsa, diapresiasi pemerintah dulu gitu. Dan akhirnya bermanfaat bagi bangsanya. Terus ini lagi ada beberapa berita budaya kita, ada yang mau ngeklaim. Kalau bisa kita sebagai generasi anak muda yang namanya budaya apapun, sejarah apapun, jangan sampai kita itu lepas. Oke lah, kita lestarikan. Pelajari sejarah kita, pelajari budaya kita. Banyak sekali budaya-budaya ini yang karyanya ini luar biasa ya. Tapi akan diklaim oleh
negara lain. Oke. Siap Mas Tigor, sementara gitu dulu. Terima kasih dan selamat siang Mas Tigor.